Ya, Mbak Dian. Biasanya kalau orang tua kita sudah meninggal kan meninggalkan warisan nih untuk kita. Nah, banyak nih ternyata teman-teman yang tidak tahu pajak atas warisan. Iya, Gitu. banyak tuh beberapa waktu yang lalu juga sempat rame ya. Iya. Ini dapat warisan segini kok harus bayar Iya. pajak Nah, gitu itu. ya. Nah, ini kita obrolin ya. Perlakuan pajak untuk warisan itu seperti apa sih gitu Betul, ya? karena kan banyak yang bilang katanya warisan bukan objek pajak, Iya. tapi kan bayar pajak gitu Nah, ya. itu dia. Ya, menarik ya nanti ya kita obrolin ya. Nah, kawan pajak, kita berjumpa lagi dalam Teras Jakarta Pusat. Tempat edukasi, ruang aspirasi dan sosialisasi pajak Kanwil DJP Jakarta Pusat. Dan kali ini kita akan membahas mengenai pajak atas warisan. Ya. Weekend bahas pajak atas warisan kayaknya menarik sekali ya. Menarik sekali ya, karena kita, pasti banyak yang mempunyai masalah ini. Iya, yang bertanya-tanya Mas Adi ya. Ya. Dan kita ke tempat yang adem ya, karena Jakarta sedang hot, panas, musim kemarau, puncak musim kemarau. Ya, kita ngopi-ngopi di tempat yang adem. Yuk. Ya, Mbak Dian, kita akan ngomongin pajak tentang warisan ya siang ini ya. Nah, ini saya lihat di medsos atau di mana? Ya medsos lah ya. Oh ya, kita sekarang lihatnya medsos ya. Medsos gitu tiap kali warisan tuh kena pajak jadi besar beban gitu ya. Ya, dapat warisan tapi jadi beban. Kena pajak besar, ada juga ya. Enggak kok, sebenarnya warisan tuh enggak kena pajak gitu. Nah, itu gimana sih Mbak Dian, bisa dijelaskan? Oke, Mas Adi, sebenarnya kalau berbicara pajak pusat ya, warisan itu termasuk sebagai penghasilan yang bukan objek pajak. Oke, penghasilan yang bukan objek pajak. Tapi bukan objek pajak Betul, sebenarnya. Oke, jadi dikecualikan tuh dari pengenaan pajak warisan. Itu sebenarnya. Gitu Jadi ya? kalau judulnya sekarang kita ngobrol pajak warisan, udah dari judul udah salah Mas Adi, karena nggak ada pajak warisan. Oh, pajak warisan Iya, tidak ada nggak ya? ada. Oke. Nah, jadi yang dipermasalahkan di masyarakat ini apa sebenarnya? Nah, mereka dapat warisan tapi harus bayar pajak besar gitu misalnya. ya, nanggung beban yang besar gitu ya. Nah, gini Mas Adi, kalau kita berbicara warisan secara umum itu bukan objek pajak, itu pasti. Kalau warisannya dalam bentuk uang gitu ya, mungkin perhiasan, itu nggak ada masalah karena tidak bersinggungan dengan administrasi instansi lain. Ya kan, Mas Adi dapat warisan uang dari orang tua atau emas gitu ya. Ya udah gitu. Itu bukan objek pajak. Tinggal nanti dari warisan itu nantinya akan menghasilkan penghasilan nggak buat Mas Adi. Nah, itu berbicara hal yang lain lagi ya. Tapi kalau nanti ternyata kemudian Mas Adi dapat warisannya berupa properti nih, tanah atau bangunan. Nah, sementara kan di situ akan ada proses balik nama. Iya kan, karena tadinya dimiliki oleh orang tua Mas Adi. Kemudian sekarang supaya Mas Adi sah sebagai pemilik aset itu, maka harus dibalik nama. Ketika proses balik nama inilah kan ada benturan ya, ada persimpangan, ada titik temu nih dengan instansi lain yang juga tentu memiliki kepentingan kan gitu Mas Adi. Kalau kita ngurus balik nama, berarti menurut Mas Adi ya coba pihak-pihak mana aja yang akan terlibat? Pihak balik nama, ya tentunya yang pertama terlibat adalah yang mendapatkan warisan. Pasti, ya. Selain itu instansi yang mengurus itu, balik nama itu. Pendaftaran nama itu kan kayak BPN. Kemudian ada lagi notaris, betul. PPAT. PPAT. Nah, itu kan pihak-pihak yang juga punya aturan main, punya kepentingan. Jadi maksud saya, ketika kita berbicara warisan dalam bentuk properti, maka tadi kita berarti berbicara multidisiplin ilmu, multi kepentingan. Notaris. Ya, kalau kita bicara notaris PPAT, apa kepentingannya? Dia kan mensahkan kan, melegalkan. Nah, kalau kita bicara legalisasi berarti terkait apa? Kekuatan hukum. Nah, berarti dia untuk meyakini gitu ya bahwa benar nih penerima waris adalah Mas Adi. Dia butuh dong dokumen lain, betul gitu kan. Nah, bentuknya apa? Oh, dia untuk mendaftarkan ke BPN gitu ya. BPN kan juga yang transaksi yang terjadi di BPN kan bukan hanya warisan aja. Yang transaksi umum, yang bukan warisan, pengalihan tanah bangunan, itu kan ada pajak dan BPHTB-nya ya. Kita udah belajar di episode sebelumnya. PPH dan BPHTB. Betul, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Kalau PPH pajak mana?
Pajak penghasilan, Pajak mana? pajak pusat, BPHTB. pajak daerah Nah, dong. gitu kan. Nah, jadi kembali lagi BPN ini kan yang diurusin bukan cuma warisan. Nah, bagaimana dia membedakan? Dia juga diawasi BPK. Ya. Kalau ada transaksi pengalihan tanah bangunan, ada pajaknya nih, udah dikenain belum nih sama udah dicek belum, divalidasi belum? BPN akan ngecek nih atas transaksi ini ada SSP pembayaran PPh. Ya kan? Ya. 4 ayat 2-nya enggak? Ya. Gitu kan kalau bicara pengalihan hak atas tanah dan bangunan, maka ya. pajak yang terkait adalah PPh final ya. Ya, betul. 4 ayat 2 yang besarnya 2,5%. Atau kalau nggak ada, apa dong dokumen penggantinya? Ya, ada kita kenal namanya surat keterangan bebas, SKB. SKB. Nah, itu jadi SKB itu ya menjadi suatu alat yang menjembatani antara prinsip PPh yang mengecualikan warisan sebagai objek dengan kepentingan administratif dalam hal ini BPN. Gitu ya? Ya. Oke. Jadi kalau satu warisan itu bisa menjadi hak milik kita, dialihkan, berarti itu ada dokumen-dokumen yang harus menyertai. Iya, gitu ya. yang diyakini oleh pihak lain ini sah nih gitu ini ya. sah ya. Tergantung kepentingannya tadi kalau notaris PPAT kepentingannya masalah legal, ya berarti apa yang dia butuhkan. Nah kalau BPN kan kepentingannya adalah meyakini bahwa atas transaksi tersebut pajaknya udah dibayar. Ya, Kalau belum dibayar berarti apa buktinya? Gitu. Oke. Nah, jadi kita kembali ke warisan tadi. Jadi warisan itu bukan objek pajak tadi Betul, disampaikan gitu ya. bukan objek pajak. Tapi kenapa masyarakat yang mendapat warisan harus bayar pajak atau tidak? Nah, itu kriterianya seperti apa, Mbak Dian? Kriterianya, jadi kalau dia warisannya bukan dalam bentuk tanah bangunan, makanya tadi no issue, karena pada dasarnya dia bukan objek pajak. Ya. Tapi begitu dia dapat tanah bangunan dan harus dialihkan namanya ke dia, tadi ada proses administratif. Nah, di BPN menghendaki syaratnya itu kalau transaksi pengalihan hak tanah bangunan itu harus ada pembayaran pajaknya. Nah, karena warisan kan bebas. Nah, secara administratif harus mengajukan dulu surat keterangan bebas atau SKB. Pajak penghasilan. Gitu. Nah, itu bebas nanti tanah bangunannya. Baik. Nah, tentunya untuk mengajukan SKB itu ada syarat-syaratnya kan. Nah, siapa yang bisa mengajukan SKB? Siapa saja yang bisa mengajukan SKB? Tentu yang mengajukan SKB adalah penerima warisan. Itu diajukannya sekarang mudah sekali Mas Adi di Kortex. Oh, langsung di Kortex langsung aja. Di akun Kortex dia. Luar biasa ya, nanti memang ada, lengkap ya. Betul, menu tuh layanan administrasi yang agak kanan tuh ya. Kita klik menu layanan administrasi, nanti ada pilihan ke bawah tuh kan AS ada kode-kodenya. AS 19 itu ada permohonan SKB ya. Nah, nanti ketika diklik SKB di paling kanan ada tuh SKB atas pengalihan hak atas tanah bangunan. Syaratnya apa? Cukup melampirkan surat pernyataan pembagian waris. Syarat untuk mendapatkan surat keterangan bebas atas PPh atau pajak pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang waris itu seperti tadi disampaikan bahwa setiap pewaris itu berhak mendapatkan SKB itu. Bisa mengajukan SKB. Karena kalau dia nggak mengajukan, maka ada PP yang terutang tuh untuk dia bisa mengalihkan. Tadi karena BPN punya kepentingan kan. Betul. Nah, jadi bisa mengajukan SKB ke kantor pajak melalui Kortex tadi ya. Nanti yang mengeluarkan SKB itu berarti kantor pajak. Bisa menyetujui, bisa juga tidak menyetujui ya, tergantung dari persyaratan yang dipenuhi itu. Kalau sudah memenuhi pasti disetujui. Pasti disetujui ya. Baik. Jadi makin jelas nih ya bahwa setiap pewaris itu berhak mengajukan ahli waris. Berhak mengajukan SKB. Ya, oke. Ini ahli waris itu kan berarti tidak terbatas pada anak keturunan yang di bawah langsung ya, misalnya anak gitu ya. Bisa juga misalnya dari kakek ke cucu kan bisa tuh. Nah, itu bagaimana? Aspek pajaknya ya. Aspek pajaknya, betul. Saya mungkin kurang paham kalau aspek legalnya ya, Mas Adi. Artinya kalau warisan terus dibatasi dari siapa ke siapa gitu. Kalau bukan dari orang tua ke anak, misalnya namanya wasiat, misalnya begitu ya. Saya nggak paham. Tapi sepanjang memang itu namanya warisan di undang-undang kita di pasal 4 ayat 3 itu diatur merupakan
penghasilan yang bukan objek pajak. Oke. Gitu. Nah, jadi beda nih halnya dengan hibah ya Mas Adi. Ya, Nah, beda kan dengan sama-sama hibah, ya. pemberian ya. Mhm. Nah, kalau hibah itu di undang-undang dibatasi gitu bahwa yang dibebaskan dari pengenaan pajak Pajak atau penghasilan, dikategorikan sebagai penghasilan yang bukan objek pajak itu kalau hibah dari keluarga dalam garis keturunan lurus ya, sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat. Berarti dari orang tua ke anak atau anak orang tua. Tuh, hibah kan berarti bedanya sama warisan, dia diberikan pada saat masih ada ahli waris, berarti kan mendapatkan bisa mengajukan SKB seperti Iya, tadi ya. betul, Nah, betul. kemudian setelah SKB-nya selesai, kemudian diurus ke BPN, notaris dan segala macam, sehingga menjadi milik si ahli waris lah ya. Nah, itu apakah itu harus dilaporkan juga di SPT? Nah, harus, itu dia. Jadi yang penting ya dicatat oleh ahli waris nih, kan dia udah dapetin harta. Nah, sementara kita tahu bersama bahwa kalau SPT tahunan ya merupakan sarana pelaporan kewajiban wajib pajak orang pribadi setiap tahun, itu kan harus menyampaikan penghasilannya, utangnya, termasuk aset-asetnya. Nah, termasuk aset dari warisan. Dan bukan cuma tanah bangunan, kalau dia dapat warisan uang atau tadi misalnya perhiasan pun harus dilaporkan di dalam SPT tahunan. Oke. Nanti, jadi seluruh warisan harus dilaporkan di SPT betul, tahunan ya. dan juga jangan khawatir jadi, wah aset saya jadi tambah besar nanti pajaknya jadi gede. Nggak ada, kan konsepnya prinsipnya sama. Tetap seperti yang pertama kita sampaikan tadi, warisan bukan objek pajak. Bukan objek Jadi pajak. ketika disampaikan sebagai harta, itu hanya sebagai kelengkapan, karena kan SPT harus disampaikan dengan benar, lengkap dan jelas. Nah, lengkap berarti hartanya disampaikan semua. Nanti kan ada keterangannya tuh. Kita ngisi SPT, ingat Mas Adi di Kortex, keterangannya warisan atau perolehan dari mana kan? Ya. Nah, itu disampaikan aja warisan. Ya, di Kortex memang sangat detail ya. Kalau di SPT sebelumnya kan e-form atau e-filing tidak begitu lengkap ya. Kalau sekarang tuh lengkap ya, item-itemnya dan juga ada keterangan gitu ya. Nah, jadi kalau kita laporkan atau kita tulis, kita input di Kortex warisan itu tidak ada pengaruhnya apa-apa dengan pajak yang harus kita bayar nantinya. Nah, untuk pelaporan aset itu nggak pernah ada pengaruh dengan pajak Mas Adi, karena kita nggak ada pajak atas kekayaan. Negara kita nggak menganut pajak kekayaan kan, ya, kita pajak atas penghasilan. Yang perlu kita pertanggungjawabkan adalah penghasilan yang kita terima, yang kemudian bisa kita konsumsi atau kita belanjakan dalam bentuk aset, kan gitu. Nah, itu apakah sudah dilaporkan dan sudah dibayar pajaknya? Kalau sudah, berarti asetnya nggak akan kena lagi kan gitu. Nah, lain halnya ketika Mas Adi dapat aset ya, sudah dilaporkan di SPT, misalnya Mas Adi dapat warisan kontrakan 10 pintu. Nah, kan kontrakannya itu menghasilkan. Nah, itu berarti jadi kena pajak atas penghasilannya, karena kembali ke prinsip umum bahwa ya penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali kan ya, itu merupakan objek pajak. Jadi memang objek pajak itu adalah penghasilan yang benar-benar kita peroleh dari kita bekerja, kita berusaha dan segala macam. Tapi dari kalau passive income, passive income. Tapi kalau dari warisan yang kita dapatnya walaupun besar ya, itu tidak kena pajak, hanya harus dilaporkan di SPT tahunan gitu. Nah, kemudian nih ada warisan kan ada yang sudah terbagi dan ada yang belum terbagi. Betul. Nah, itu bisa diuraikan Mbak Dian. Iya kan. Kemudian aspek perpajakannya gimana? Iya, baik. Proses pembagian warisan itu kan katanya nggak sebentar ya, Mas Adi ya. Betul. Apalagi kalau menyangkut banyak pihak dan sebagainya gitu ya. Nah, ketika ada satu warisan, artinya peninggalan harta dari orang yang sudah pergi duluan, itu ternyata hartanya menghasilkan. Nah, kembali lagi, kalau ada penghasilan, itu berarti ada objek pajak tuh di situ. Nah, tapi karena pemiliknya sudah tidak ada, maka di Undang-Undang Pajak disebut penanggung pajaknya adalah nama subjeknya adalah warisan yang belum terbagi. Jadi karena asetnya menghasilkan. Nah, warisan yang belum terbagi ini lantas gimana dong melakukan kewajibannya? Orang yang udah dikubur gitu ya. Yang melakukan tentu ahli warisnya. Nah, gini, kalau misalnya ada satu rumah nih, contoh ya Mbak Dian, ada satu rumah yang punya sudah meninggal, kemudian anaknya banyak nih, ya. Sementara warisan berupa properti itu belum dibagi-bagi tadi ya. Nah, itu
apa yang menanggung pajaknya siapa? Sementara rumah Iya, itu dikontrakkan misalnya, betul. mendapatkan Mhm. uang sewa dari rumah Iya. itu. Nah, Kalau kepentingan dipajak itu mhm, adalah bahwa atas warisan yang belum terbagi itu pajaknya sudah dibayar. mhm. Masalah siapa yang menanggung itu urusan perdata mereka. Pokoknya Hmm, ahli waris salah satu mewakili untuk memenuhi kewajiban pajak. oke, Kan salah gitu. Kan satu ahli pajak nggak waris ya. nggak masuk sampai terlalu dalam yang Betul, dibagi betul. 10 Mhm, mhm, terserah gitu. mhm, mhm, Pokoknya mhm. pajaknya dibayar. Pokoknya pajaknya dibayar, tapi Karena terserah memang siapa yang iya, pokoknya ahli warisnya pokoknya ahli waris, memenuhi. seluruh ahli waris itu bertanggung jawab, Iya. nanti diwakili oleh satu orang gitu mungkin Iya ya? dong, Oke. gitu. Wah, ini pasti, banyak 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 yang Kejadian ya? mengalami Iya, seperti ini ya, dan betul. memang benar warisan itu Mhm. tidak bisa diselesaikan dalam Waktu waktu yang yang singkat, cepat iya. ya, karena apa, Mhm. yaitu, eee, kalau dari orang tua ke anak, anaknya banyak ya, Mhm dan mhm. tidak semuanya mungkin, satu Mhm. sependapat ya Iya dengan pembagian itu, kecuali iya sudah ada, surat wasiat gitu ya iya mungkin iya ya. iya iya. Nah, ada lagi yang mau disampaikan Mbak Dian mengenai warisan ini? Mengenai Mmm, pajak penghasilan untuk warisan? mungkin ini Mas Adi yang suka, menjadi apa ya, diskusilah Mhm, ya di mhm, masyarakat kan ternyata ada satu pajak lagi mhm, ya yang namanya BPHTB, ingat hmm, nggak? dia perolehan hak atas tanah dan bangunan, Ya ya. kan, bahwa ini kan juga jadi beban, Mhm, ya. Kalau PPh-nya ya kemudian sudah diajukan SKB mhm, sehingga, jadi bebas pajaknya, nah tapi mhm. bea perolehan hak atas tanah dan bangunannya itu kan kewenangan dari Pemda, Pemda. pemerintah daerah masing-masing ya? Betul. Mhm. Nah, sebenarnya kalau kita cari informasi ya Mas Adi ya, BPHTB pun juga ini kan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi si ahli warisnya ya, ahli warisnya dia harus membayar bea tadi, besarannya diserahkan ke Pemda. Mhm. Nah itu, beban besarannya itu Mas Adi, beban itu adalah, tarifnya BPHTB dikalikan nilai aset tadi, ada pengurangannya dulu nih, Mhm. ya yaitu nilai NPOP-TKP, Hmm. nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Oke. Oh, Jadi kalau kayak di kita kan BPHTB ada istilah itu ya, iya, dan sebagai bahkan ya pengurang ya. Kalau di mhm, PPh mungkin PTKP gitu ya? PTKP, Ah, betul. iya. Nah, itu jadi nggak bulet-bulet dari nilai Mhm, propertinya, itu ada mhm, fasilitas kok, ada mhm, fasilitas jadi nggak langsung dikenakan tarif gitu ya. mhm. Nah, NPO-PTKP itu kalau di Jakarta tuh bahkan sampai 1 miliar. Oh iya? Iya, berarti kan artinya untuk transaksi di bawah 1 M, nggak ada juga Nggak kena pajak BPHTB-nya, ya? Oh, betul, nggak kena BPHTB. BPHTB, Iya, dan lagi ada pajak juga daerah gitu ya? betul, selain itu pula, Mhm, selain itu juga ada insentif di mmm, DKI, Mas Adi, bisa mhm. di-browsing sih ya, Iya, iya, iya. bahwa untuk, ini, pengalihan, harta karena warisan, Mhm. itu ada pengurangan lagi sebesar 50%. Oh Jadi selain ya. NPWP TKP, Mhm, katakan memang transaksinya kalau di Jakarta lebih kali 1 M ya Mas mhm, Adi mhm, ya. mhm. Misalnya 5 M Mhm, ya, mhm. dikurangi NPWP TKP dikalikan tarifnya kali 50% kalau warisan Oh, untuk yang pertama oke. kali gitu, Tapi itu semuanya diserahkan ke ke Pemda, Pemda masing-masing ya, aturan atau perda ya biasanya ya, betul, perdanya tuh berbeda-beda. Kalau di betul. Jakarta bisa sampai 50% dan Iya, ada batasnya sampai 1 miliar iya rupiah ya. NPWP TKP-nya, Karena betul. memang harga properti di Jakarta memang sangat Mahal, mahal ya dibandingkan tinggi, dengan daerah lain dibanding ya. Kediri ya? Iya, jauh sekali, bumi dan langit. Oke, baik. Iya iya, Nah, mhm. saya kira ada lagi yang mau disampaikan atau sudah cukup, Mbak Dian? Dulu Mhm, ya sempat juga jadi kendala lah di mhm, mhm, masyarakat, katanya kalau untuk mengajukan SKB mhm. itu harus, asetnya itu harus pernah dilaporkan di SPT-nya pewaris. Nah, betul, itu. Iya. Saya lupa nanya itu, betul. Iya ya kan? Apakah, Ada syarat aset itu padahal ya, kan apakah aset mhm yang mau dimintakan SKB itu mhm, apakah harus ada di SPT SPT-nya yang pewaris, pewaris? Oke, gimana itu? Nah, aturannya dulu memang sempat ada, karena kan Mhm, apa sih, sejalan dong mhm, dengan tadi kita berbicara prinsipnya PPh, mhm, kan berarti harus memastikan mhm. asetnya sudah dilaporkan, di SPT dan Oke. pajaknya sudah Ya, dibayarkan. Tapi mhm. kan sekarang ini jadinya kok yang terbebani
ini yang yang menerima menerima. gitu kan. Nah, kemudian DJP tahun 2025 dia mengeluarkan peraturan Dirjen Pajak ya yang ya untuk menjawab kendala inilah, memudahkan sehingga syarat itu dihilangkan. Oh, syarat itu dihilangkan. Oh, Jadi baik proses ya. validasinya itu nggak sampai Mhm. harus ada bukti bahwa asetnya sudah dilaporkan di SPT-nya pewaris gitu. Karena Gitu kan ya. zaman dulu ya Mas Ya, Adi, betul betul kalau betul. yang tahun lahirnya tahun 40 Mhm apa mhm. belum mungkin awareness-nya untuk Ya, melaporkan asetnya di SPT ya, kan belum. iya. Tapi jangan jadi beban. Ya, dan juga SPT itu kalau SPT jenisnya 1770 atau Mhm, 1770S itu mhm, jelas ya, itemnya mhm, diperinci satu-satu. Tapi mhm, kalau SPT-nya jenisnya SS ya, waktu masih mhm, e-filing, mhm, itu mhm. kan hanya gunggungan penghasilan Iya, aja. gunggungan Jadi harta ya, tidak gunggungan gunggungan harta, harta. jadi Sorry nggak kok gunggungan terperinci penghasilan, gunggungan harta, jadi itu tidak iya, terperinci. betul Oh, jadi betul, sejak 2025 dengan dihilangkan itu iya, ya dengan peraturan Dirjen syarat Pajak nomor 8 ya, nomor tahun 8 tahun 2025. 2025. Oke, Mhm, wah baik kayaknya sudah lengkap nih kita mhm, ngomong mhm. warisan ya. Ada juga Mas Adi, Mhm, jadi yang nanya nih, ini, kok kalau ujung-ujungnya pakai SKB, mhm. kenapa sih nggak langsung dibebasin aja, ribet amat? Gitu nggak sih? Mhm. Banyak yang Iya nanya iya ya? iya iya, betul. Nah Kenapa heeh. harus pakai administrasi lagi SKB gitu? Iya Heeh, iya, iya mhm ya karena mhm. tadi sebenarnya yang, ada pihak-pihak yang butuh keyakinan, punya kepentingan ya, heeh, ada benturan kepentingan si, meyakini bahwa ini jangan ada sengketa si Mhm notarisnya mhm sama mhm. PPAT, kemudian BPN-nya, harus memastikan kalau dari pajaknya udah clear Pak, bebas, Mhm. gitu Kalau dari sih pajaknya sebenarnya. sebenarnya udah clear bebas ya. Jadi jangan Cuma rame-rame lagi ya Mas Adi iya, ya, jelas. pajak Cuma warisan. supaya lebih jelas ininya apa hitam di atas putih Iya lah ya. iya, Jadi harus jadinya dimintakan SKB. Tapi iya, syarat SKB itu kalau berdasarkan ini selama ini ya pengalaman selama ini mhm. tidak susah ya. Jadi memang Enggak, kalau memang memenuhi syarat pasti betul, akan langsung diberikan SKB betul, gitu ya. Dan memang warisan ini sangat sensitif ya Mbak Dian karena mhm. waktunya kan apa mengurusnya itu tidak dalam waktu sebentar ya warisan Iya, ya. Dan betul biasanya kan betul. menyangkut apa aset yang bernilai gitu Iya ya. iya, Oke, baik. Ya udah kayaknya udah semua ya Mas Mhm Adi ya, mhm, mudah-mudahan oke. udah menjawab Mudah-mudahan keresahan iya ya. iya, keresahan Mhm, dan apa, pertanyaan dari kawan pajak dan juga, teman-teman semua. Mungkin mhm, suatu saat kita supaya, lebih banyak pertanyaan yang, terjadi, kita mungkin mhm, boleh live ya, live mhm, ya, live. sama Jadi ngobrol sama kawan heeh, pajak gitu iya ya? iya, mungkin Mhm, bisa live jadi ada interaktif gitu ya, mhm, ngobrol, kita langsung dijawab dengan, kawan pajak semua. mhm, Jadi mhm, itu yang terjadi di lapangan tuh seperti ini loh gitu, ada iya, kasus-kasus seperti ini yang barangkali di, aturan atau di undang-undangnya belum belum udah diatur tercantum secara gitu ya. jelas Iya iya, misalnya. betul. Mas tadi mau Ya, nanya apa lagi dari pengalaman-pengalaman di masyarakat? Apa tadi katanya di luar negeri nggak? Eee, yang ya kalau luar negeri kan di episode sebelumnya kan sudah Oh, udah ya bahwa berarti. iya Mhm, itu berhubungan dengan tax treaty dan kalau memang mhm, sudah dibayar pajaknya di sana tinggal dikreditkan di sini gitu misalnya ya. mhm, Kalau belum dibayar di luar negeri masuk ke Indonesia ya sudah tinggal mhm. dilaporkan saja kemudian kalau ada kewajiban yang harus Bayar? dibayar ya dibayar aja gitu. Pinter ya Mas Adi, Iya, gantian pinter. ya Terima nanti kasih. kita Tos dulu kita. Oke. Ya, baik kawan pajak oke, demikianlah mhm. ngobrol singkat kita ya mengenai pajak atau PPh atas warisan ya Mbak Dian ya. Iya, Semoga bisa jangan pajak atas warisan ya? no no no. Heeh, nggak Pajak ada. sehubungan dengan warisan Iya, gitu atau ya. warisan tidak kena pajak gitu aja Nah, kali ya? jelas ya warisan Heeh, tidak kena pajak karena mhm, bukan objek pajak. betul. Ya, jadi kalau masih ada pertanyaan bisa diajukan kemana Mbak Dian? Bisa langsung ke kita ya kalau mau Mhm, ketemu langsung di Kanwil DJP Jakarta Pusat di mhm, Menara Dana Reksa mhm. atau Atau bisa di juga KPP-KPP juga seluruh Indonesia yang siap melayani kawan pajak karena kita juga mempunyai penyuluh-penyuluh di seluruh KPP di Indonesia. seluruh Indonesia ya yang jumlahnya ratusan itu hubungi Mhm. saja KPP terdekat tidak harus terdaftar di KPP tersebut kalau mau nanya Iya kan karena iya, sekarang Cortex juga sudah borderless les, jadi bisa iya, nanya di mana saja. mana saja. Mhm. Baik, terima kasih kawan pajak. Kita berjumpa lagi dalam bahasan yang tentunya menarik dan kekinian ya, terkini. Mhm. Dan terima kasih, sehat semuanya dan jangan lupa bahagia. Terima Oke. kasih, bye-bye.